Rasul manakah yang dikirim sebelum Nuh? Dalam video-video sebelumnya saya sudah membuktikan banyaknya kontradiksi dalam Quran. Dan lagi-lagi kali ini saya akan membuktikan kontradiksi yang terdapat dalam Islam melalui cerita Nuh sebagai Rasul. Sebelum lebih jauh membahas tentang Nuh sebagai Rasul, saya akan coba jelaskan lebih dahulu perbedaan antara istilah Nabi dan Rasul dalam Kristen dan Islam. Di dalam kekristenan, Nabi adalah orang yang menyampaikan wahyu Allah atau sering disebut juga sebagai penyambung lidah Allah. Dan istilah Rasul dalam kekristenan adalah murid Yesus. Namun hal ini berbeda dalam Islam. Dalam Islam, Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah dan membawa hukum yang baru, ajaran baru, kepada kaum kafir. Sedangkan seorang nabi hanya menerima wahyu dari Allah dan tidak membawa hukum atau ajaran yang baru, melainkan hanya meneruskan hukum atau ajaran yang sudah ada dan diutus kepada kaum yang sudah beriman. Sehingga seorang rasul pasti seorang nabi. Namun seorang nabi belum tentu seorang rasul. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari di bawah ini, Nuh dipercaya sebagai rasul pertama dalam Islam. Karena demikian panjangnya hadis tersebut, maka saya hanya akan mengutip bagian yang pentingnya saja. Namun bila ada di antara penonton yang hendak mendapatkan hadis lengkapnya, maka silahkan posting di bagian komentar atau Anda dapat melakukan pencarian di internet dengan menggunakan referensi dari hadis tersebut. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan Khalifah berkata kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul, lalu mereka berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita Azza wa Jalla sehingga kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Adam alaihi salam seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu. Serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb kami, Azza wa Jalla, agar dia memindahkan kami dari tempat kami ini. Maka Adam berkata, bukan aku yang kalian maksud. Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah. Lalu Adam berkata, datanglah kalian kepada Nuh alaihi salam karena ia adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Nah, sekarang jelaslah bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas dan menurut Muhammad, Islam, rasul pertama dalam Islam adalah Nuh dan bukan Adam. Adam hanyalah seorang nabi dan bukan seorang rasul. Walaupun tidak jelas hukum yang dibawa oleh rasul mana yang dijalankan oleh Adam, dan kepada kaum yang beriman yang mana Adam telah diutus. Setelah kita mengerti tentang perbedaan istilah nabi dan rasul dalam Kristen dan Islam, dan mengetahui menurut Islam siapa rasul pertama, mari sekarang kita masuk dalam cerita Nuh. Seperti kita ketahui bahwa walaupun Quran mengklaim dirinya sebagai suatu kitab yang tersusun rapi, tapi pada kenyataannya, tidak seorang pun tahu berdasarkan apa Quran itu disusun, apakah berdasarkan jumlah ayat dalam setiap surah, atau berdasarkan kronologi waktu, atau berdasarkan cerita.
Pembelaan yang paling dekat adalah Quran disusun oleh Muhammad bersama dengan malaikat Jibril. Dari sejarah penyusuan Quran kita tahu bahwa Zaid bin Thabit lah yang mengumpulkan lembaran-lembaran Quran dan kemudian menyusunnya. Karena pada saat itu Quran belum berbentuk buku sehingga belum tersusun. Cerita-cerita tentang para nabi ternyata berserakan di mana-mana di dalam Quran. Bahkan cerita tentang Nuh saja tersebar di lebih dari 10 surah. Namun untuk pembahasan kali ini saya hanya akan mengambil dari 2 surah saja. Dalam surah 26, cerita Nuh dikisahkan secara urutan waktu dimulai dari ayat 105 hingga ayat 122. Namun untuk membatasi waktu saya hanya akan mengutip dari ayat 105 hingga 108 saja. Surah 26 ayat 105 sampai ayat 108. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan, yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku." Perhatikan ayat 105 di atas di mana dikatakan bahwa kaum Nuh telah mendustakan atau menolak para rasul. Pernyataan tersebut dinyatakan pada awal dari kisah Nuh dalam surah 26 dan kemudian diikuti oleh peringatan dari Nuh sendiri kepada kaumnya. Ini berarti bahwa penolakan dari kaum Nuh kepada para rasul, lebih dari 1 rasul, terjadi sebelum peringatan Nuh kepada kaumnya. Dan lagi pula bagaimana seseorang bisa menolak suatu pesan bila pesan tersebut belum disampaikan? Atau dengan kata lain para rasul telah menyampaikan pesan terlebih dahulu dan kemudian ditolak oleh kaum Nuh. Keberadaan para rasul yang dimaksud di atas diperkuat juga oleh surah 25 ayat 37. Surah 25 ayat 37. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Lalu bila kita bandingkan dengan hadis sebelumnya, di mana Muhammad menyatakan dengan tegas bahwa Nuh adalah rasul pertama, bukankah ini merupakan suatu kontradiksi? Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah rasul-rasul sebelum Nuh tersebut? Apakah ini berarti Nuh bukan merupakan rasul pertama? Apakah ini berarti Muhammad telah berbohong? Atau apakah Allah SWT telah lupa kalau Nuh ternyata bukan rasul pertama? Nah, sekarang kita bisa melihat kembali bukti bahwa Quran hanyalah karangan manusia belaka yang penuh dengan kontradiksi. Apakah kaum muslim akan masih percaya pada Quran setelah sedemikian banyak bukti-bukti kontradiksi Quran yang ada dalam channel ini? Sudah waktunya bagi kaum muslim untuk menelaah lagi kebenaran yang ada, dan berhenti mencari pembenaran. Jangan menunggu ketika di akhirat nanti, karena pada saat itu tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa menolong kita. Pelajarilah lebih dalam dan bertobatlah.